الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel saya Kawan Sportainment ya. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tak lupa yang tentunya semoga kalian di hari-hari ini atau di hari Senin ini mudah mendapatkan orderan, dan di hari berikutnya diberikan kemudahan dalam mendapatkan order, dan tentunya hasilnya berkah dan barokah. Nah teman-teman, ini di hari Senin ya teman-teman. Ini saya udah setengah hari ngebit ya teman-teman ya. Ini tepatnya di jam 1 teman-teman. Nah di sini saya mau menyampaikan lagi buat tips ya buat teman-teman. Nah nanti itu saya akan membagikan highlight ngebit saya dari jam 5 sampai jam 1 itu. Saya itu begini teman-teman ya. Saya menerapkan strategi saya nge-push di awal teman-teman ya. Nge-push di awal itu jam pagi, sampai jam paginya itu jam 5 sampai jam 9 itu saya selalu mobile teman-teman ya. Dalam artian banyak pemukiman gitu teman-teman. Nah kenapa? Karena kan orang pastinya mau berangkat ya, bukannya mau pulang. Kecuali sore hari itu beda. Kalian bisa nongkrong di arah tujuan yang orang-orang akan pulang kerja atau pulang sekolah ya teman-temannya. Contohnya kayak komplek pendidikan, komplek perkantoran, itu kalian silakan diem kalau udah di sore. Kalau pagi itu beda teman-teman ya. Kebalikannya, kalian harus mencari spot perumahan ya teman-teman ya tentunya. Ini khususnya bagi kalian yang pemain goret. Nah ini keuntungan kita keluar pagi kalau udah masuk goret ini alhamdulillah bener-bener ya teman-teman, lumayan ini ya. Intensitas dan retensi orderannya itu, pendapatannya itu lebih cepet teman-teman. Lebih cepet itu, tektokannya lebih banyak, samberannya. Nih buktinya nanti saya akan kasih ya setelah scene yang ini ya teman-teman ya, scene video yang ini itu cepet banget teman-teman ya. Saya itu tadi jam setengah 12 itu udah dapat 200-an teman-teman, 260-an. Nah ini sekarang posisi di jam 1 ini saya hampir 300, 296 kalau nggak salah tuh ya. Itu hampir 300 hanya ini masih jam 1 gitu. Itu kalian kalau yang pemain gosen atau pemain GoFood yang lagi ngerasa anyep, begitu kalian masuk goret silahkan bawa aja. Nah begitu intensitas orderan goret semakin banyak, semakin kalian selesaiin, itu kalian berpeluang untuk akan bangkitnya lebih cepat gitu teman-teman. Bukan dalam artian bangkit kalian akan sesuai dengan keinginan kalian. Dalam artian keinginan kalian itu misalkan kalian senang main gosen dan akan terus masuk gosen, enggak. Kalian ini sebagai alternatif, sebagai kalau kalian udah jenuh terlalu lama ke delay, silahkan kalau ada orderan goret kalian bawa dulu gitu teman-teman. Kalian orderan goret kalian bawa dulu ya. Itu untuk memancing akuan kalian ini lebih cepat bangkitnya gitu teman-teman. Dan pendapatan tentunya yang paling utama yang kita perhatiin. Saya mau nekanin sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau untuk memprioritaskan satu layanan itu sebetulnya itu bukan, pada dasarnya bukan tujuan kita bekerja di Gojek ini ya teman-teman, bukan tujuan utama. Tapi kenapa selalu image-nya atau budayanya itu lebih banyak teman-teman mitra Gojek ini lebih fokus untuk memperbaiki atau lebih fokus untuk ini membentuk akunnya ini ke satu layanan. Misalkan teman-teman yang suka main food,
kalian kalau nggak food yang masuk kalian nggak bawa atau kalian cancel, itu sebetulnya salah teman-teman ya, nggak tepat gitu, nggak tepat. Ini itu udah 2023, itu sistemnya itu udah berbeda. Kalau tahun lalu oke, 2022 atau kebelakangan sebelumnya itu oke, kalian ngebentuk akun itu ke dalam satu layanan itu emang sistemnya masih seperti itu, masih nyari atau sistem itu masih ngasih kita orderan yang sering kita selesaiin atau sering kita bawa gitu teman-teman. Tapi kalau di tahun ini, tahun 2023 ini, sistemnya udah pasti berubah teman-teman ya. Kenapa sistemnya berubah? Karena Gojek sadar makin banyak pesaing atau kompetitor dari aplikator-aplikator lain, misalkan Maxim atau InDriver atau kalau di paket Lalamove itu Gojek itu sadar. Makanya mereka itu kemarin di awal-awal bulan Desember itu udah melakukan yang namanya suspend gitu, sistem suspend yang baru kita alami di akhir tahun 2002 kemarin, dan saya pun terkena dampaknya di awal itu dan sempat bangkit sebentar cuman seminggu, terus habis itu anjlok. Setelah seminggu kemudian sampai awal Januari atau pertengahan Januari itu saya masih kesulitan dapat order, dan videonya tuh pun ada saya kesulitan mendapat order ya teman-teman ya. Dan pendapatan saya susah, nyari 100.000 itu susah teman-teman ya. Nah, saya bilang kenapa cara mindset begitu untuk memprioritaskan ke satu layanan itu sekarang itu udah nggak tepat teman-teman, udah kayak ketinggalan. Kalian oke, tahun lalu itu kalian menerapkan semacam itu, strategi semacam itu masih oke. Kalau sekarang, kalau menurut saya enggak kayak gitu. Saya aja ini Goret ini sebetulnya kalau lagi di daerah-daerah yang berpotensi ada GoFood dan GoSend, kayak di hari Sabtu kemarin itu saya bawa GoFood dan ada GoSendnya gitu. Jadi nggak ngejamin kalau kita bakal terus kita bawa Goret nih sekarang pengennya bawa Goret terus, enggak. Nanti beberapa hari atau ada waktunya nanti kita bakal dikasih juga food gitu. Jangan sampai kita bawa dikasih food terus dikasih GoSend kita nggak bawa atau bahkan cancel selama. Kalau menurut saya selama penjemputan masih dekat, masih wajar, silakan ambil aja teman-teman. Kita ini di Gojek bukannya jangan fokus ke arah sana, jangan fokus untuk membentuk akun kita ini menjadi satu layanan. Itu nggak penting menurut saya. Kalau menurut pribadi ya, saya itu udah nggak relevan buat diterapin di sistem yang terbaru ini ya teman-teman ya. Nah, kita bukan nyari ngebentuk akun buat satu prioritas, kita nyari uang, nyari nafkah ya. Sekali lagi kita paling utama itu pendapatan, bagaimana hasil akhirnya gitu kan. Untuk membentuk akun prioritas itu kalau menurut saya ya bukan waktunya lagi. Sekarang yang penting kita pendapatan kita lebih baik dari kemarin, orderan kita lebih baik dari kemarin, lebih mudah dapat orderan gitu ya teman-teman ya. Nah, itu saya sangat sayangin ya teman-teman ya, kalau masih ada teman-teman yang masih berjibaku atau masih terperangkap dalam model semacam itu, mindset semacam itu ya teman-teman ya. Itu emang agak susah gampang, itu tergantung mental kita, mental masing-masing mitra sebetulnya. Atau emang kalau kebiasaannya emang mitra itu nggak mau berubah mindsetnya, nggak mau keluar dari jalan itu atau keluar dari zonanya, mereka bakal ya begitu-gitu aja. Emang rezeki mah emang ada yang ngatur, cuman kalau kita nggak berusaha buat ngehindarinya atau keluar dari zona tersebut, ya bukan nggak mungkin kita bakal akan lebih lama terperangkap di zona tersebut, dan pendapatannya ya udah gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan. Kalian boleh coba, apalagi kalau kalian terlalu nyaman nih di tempat tongkrongan kalian udah kenal lama, kalian nongkrong kan enak ya, ngobrol itu enak, emang bener enak, tapi kalian tetap harus ingat kalian ini tujuannya keluar pakai jaket Gojek terus pakai helm, itu udah niatan untuk ngejemput nafkah gitu, bukannya untuk nongkrong terus kalian dapat orderan yang nggak sesuai, misalkan GoSend atau jauh keluar
Jakarta sedikit nggak mau, misalkan kalau kalian yang tinggalnya di Tangerang gitu, alasannya macet, alasannya nggak tahu jalan. Kalau alasan nggak tahu jalan itu ya zaman sekarang kok masih ada yang kayak gitu. Maksudnya kenapa masih bilang nggak tahu jalan, orang kan ada map, masa iya nyasar, kan nggak mungkin ya. Kecuali baterai kalian habis terus tiba-tiba di jalan habis, ya kan masih bisa nanya. Itu bukan alasan teman-teman, itu emang mentalnya. Kembali lagi ke prinsip kalian masing-masing. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk memprioritaskan satu layanan itu bukan waktunya lagi. Oke, semoga kalian tetap diberi kelancaran dan kemudahan dan sehat selalu. Oke, bagi kalian yang belum mensubscribe channel saya atau yang kalian baru berkunjung, silahkan subscribe dulu ya teman-teman ya, karena subscribe kalian sangat berarti dan sangat bermanfaat tentunya buat saya dan tentunya untuk keluarga saya nantinya kalau kemudian channel ini dapat menghasilkan ya teman-teman ya. Dan tidak untuk keluarga saya, kemungkinan juga orang-orang di sekitar saya, saudara-saudara saya dan orang sekeliling saya. Mudah-mudahan channel ini berkah dan barokah untuk kedepannya saat menghasilkan ya teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat dan kalian dapat mengambil pelajaran. Saya di sini bukan merasa paling benar, pernah merasa paling jago. Enggak teman-teman, ini saya hanya sekedar sharing pengalaman saya untuk ya, kalau syukur-syukur kalian anggap ini sebagai motivasi, alhamdulillah. Kalau enggak ya silahkan, saya enggak akan maksudnya saya enggak maksa, atau silahkan aja. Tapi kalau kalian ingin berubah, silakan kalian berubah dari sekarang. Bukan mau berubah jadi Batman atau Superman enggak ya teman-teman ya. Berubah cara mindsetnya itu tadi yang saya bilang. Oke, itu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau ada yang menyinggung kalian. Itu bukan maksud saya ya teman-teman ya. Saya di sini hanya mencoba memberikan manfaat di setiap video yang saya upload. Oke, itu aja teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, ini saya keluar pagi lagi ya teman-teman. Masih gelap, ini masih jam 5.25 ya, atau jam setengah 6 nih. Saya udah sambil manasin motor nih ya. Seperti biasa ya, saya mau, ini strategi saya ini ngepush di jam awal-awal supaya nanti setelah jam 9 itu agak nggak terlalu berat ya, tetap dapat order, tetap dikasih. Strategi saya nggak lepasin jam paginya, antara jam setengah 6 sampai jam 9 itu saya terus mobile pelan-pelan, jadi terus nyari spot-spot perumahan, pemukiman ya teman-teman ya. Mungkin ini bisa diaplikasiin juga atau bisa ditiru nih untuk teman-teman yang masuk Bored kayak gini. Kalau mau dicoba silahkan, ini cukup efektif. Yang penting jangan sampai cancel atau banyak cancel ya apalagi. Oke, nanti kalau dapet saya screen recorder ya seperti biasanya. Nanti mungkin saya akan melipir ke depan sedikit, keluar dari rumah dulu biar dapet ini. Sambil nunggu belum dapet nih, kalau dapet pasti keputus nih videonya ya. Oke nih, saya mau siap-siap jalan dulu teman-teman ya. Mau keluar dulu ya. Tambahan sedikit ya, saya nggak pakai autobit, saya pakai manual aja. Khawatir penjemputannya jauh, lebih baik lewatin daripada cancel ya teman-teman ya. Nah, itu trik awal saya atau cara saya di setiap kali ngepit kali ini, nggak pakai autobit dulu, kecuali hal-hal yang saya nggak bisa, takutnya kedengeran. Oke teman-teman, ini saya nunggu di sini aja ya teman-teman ya. Saya mau nunggu di sini aja. Di sini di sebelah kanan saya ini perumahan ya teman-teman ya. Biasanya saya sering dapet, namanya perumahan Puri Dewata, Puri Pelawat Utara ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya teman-teman ya, strategi awal saya itu kalau pagi begini jam setengah 6 saya selalu nyari spot perumahan dan saya kejar terus spotnya, saya nggak lepasin gitu. Maksudnya dalam artian saya jangan sampai terlewat dari jam setengah 6 sampai jam 8 itu. Kalau masih lancar terus itu kita usahain kita terus nyari orderan ya teman-teman ya, jangan sampai dikendorin dulu.
mungkin nanti kalau udah jam 9 sampai jam 10-an itu udah mulai berkurang orderan, itu kalian boleh jangan terlalu banyak bergerak ya teman-teman ya. Yang penting kalian di spotnya yang potensial ya. Nah itu kalau masih potensial kali diem aja dulu di situ, karena kalau kalian terus berpindah juga ya lebih efisien aja sih teman-teman ya. Kalau kalian udah lancar nih, jadi jangan terlalu banyak pindah ya. Kalau udah lancar itu biasanya ngikut, karena penyelesaian kita di jam-jam sebelumnya itu cukup lumayan banyak. Apalagi kalau yang banyak udah lebih dari 5 itu biasanya lebih normal, lebih lancar ya teman-teman ya. Amin ya teman-teman ya. Itu adalah bentuk usaha ya teman-teman ya, dari strategi ngebit kita ya teman-teman, atau saya nih khususnya ya, saya nerapin strategi semacam itu ya teman-teman. Nah, karena akun saya ini kalau udah cenderung sore itu, misalkan jam 3 atau jam 4 itu udah mulai agak susah ya, seperti video yang pernah saya jelasin sebelumnya, itu agak susah teman-teman dapat orderannya, karena kebiasaan saya kan emang jam sore itu udah mulai arah-arah pulang. Meskipun jam sore itu kan sebetulnya jam sibuk juga, cuman akun sih berbeda-beda ya. Kalau akun saya begitu karakternya, jadi agak susah dapat order, tapi penyelesaian sebelumnya udah banyak sebetulnya, tapi nggak dikasih ya. Begitu mungkin emang karakternya gitu ya teman-teman. Mungkin karakter akun teman-teman bisa beda, ada yang paginya biasa aja terus siangnya biasa. Nah kemudian pas di sore itu langsung ya samberannya banyak gitu, ada yang gitu. Macam-macam sih karakter akun itu ya, kita harus pahami juga ya teman-teman ya, karakter akun kita itu seperti apa. Kita harus sesuaikan ya teman-teman ya, bukan akun yang menyesuaikan kita gitu teman-teman ya. Karena kita kan udah bertahun-tahun, hari ini pasti kebiasaan itu yang jadi. Oke nih teman-teman, akhirnya dapat juga ya, ini langsung dikasih argo kakap ke arah Kampung Melayu tuh ya teman-teman ya. Ini ngambilnya di Terminal Poris. Oke, saya cat dulu ya teman-teman ya. Ini tuh Kampung Melayu ya, Teluk Naga. Nah ini saya udah Teluk Naga nih, nggak apa-apa lah meskipun jauh. Oke, saya cat dulu nih ya. Saya cat dulu ya teman-teman ya, tuh biar nggak di cancel. Oke, saya jemput dulu ya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga nih teman-teman. Saya baru sampai cepet ya, enak jalannya, pagi tinggal lurus aja, jalanannya juga udah bagus tadi ya. Tadi cuman 40 menitan nih saya. Oke, ini saya selesai dulu. Oke, biasa kasih bintang 5 yang bagus-bagus saja ya, udah kasih yang terbaik. Oke, lanjut di orderan selanjutnya. Oke teman-teman, ini saya masih di tempat drop off yang tadi ya teman-teman ya. Saya mau nunggu sekitar 10 menitan aja, nggak mau terlalu lama, karena ini saya juga nggak tahu daerah sini. Jadi saya mutusin buat tunggu sebentar aja sih ya, atau 5 menit lah, biar nggak terlalu lama ya, soalnya ngejar jam paginya ya. Nah ini lumayan tadi langsung dikasih argo kakap ya, luar biasa. Ya nggak apa-apa kalau dibilang pedes sih pedes ya, tapi ya namanya lagi ngejaga akun ya, harus jalan terus ya. Itu pedes nggak pedes urusan belakangan, yang penting kan pendapatannya ya, bener nggak ya kan pastinya. Nah ini saya nanti kemungkinan bakal balik lagi sih sebetulnya, balik lagi ke tempat, ke arah Poris aja lagi, karena khawatir kalau di sini meskipun dapat orderan deket-deket pun di sini kemungkinan kecil sih di sini orderannya agak kurang ya teman-teman ya. Soalnya ini masuknya kabupaten, dan kabupaten ini biasanya orang-orang sini tuh lebih condong buat naik angkutan umum semacam elf, tau nggak teman-teman ya, yang kayak travel begitu, yang minibus sedang itu ya.
tahu ya. Nah itu karena di sini jaraknya cukup jauh, kalau ke arah kota itu cukup jauh. Jadi kalau anggapan mereka itu mungkin kalau naik Gojek itu sayang, terlalu mahal gitu ya teman-teman ya. Ini aja tadi saya dapat saldo bersihnya 42.000. Nah mungkin kok kemungkinan penumpang itu kan pasti bayarnya lebih ya dari itu, makanya di sini tuh jarang ada order. Jadi karakter warga-warga sini tuh semacam itu ya teman-teman ya. Oke, ini saya mungkin mau geser aja teman-teman ya, karena feeling saya, kalau saya kan berdasarkan feeling sama insting ya. Kalau insting atau feeling itu biasanya udah terbentuk kalau kita udah bertahun-tahun di dunia Gojek ini ya teman-teman ya, pasti paham area-area yang banyak order mana, yang minim order mana. Oke, saya mau jalan ya teman-teman ya, mau lanjut aja. Oke teman-teman, ini saya sambil jalan aja ya. Ini masih di area tadi ya, pasar tadi. Pelan aja saya. Gak tahu nyangkut ya. Nah, jaga akun itu emang di sistem yang terbaru ini benar-benar penting ya teman-teman. Ini sangat berpengaruh di aktivitas ngebit kalian di hari-hari setelahnya ya. Jangan sampai kalian udah dapet kelancaran, akun udah mulai mudah dapat atau gampang dapat orderan, kalian hancur-hancurin lagi, kalian nggak mau ini nggak mau itu gitu kan. Selama orderannya jarak jemputnya dekat atau paket, kalau kalaupun kalian dapat paket nggak terlalu besar, udah saran saya ambil aja, selalu ambil dulu. Kadang kan sistem sekarang ini kadang nggak bisa ketebak kalau akunnya belum normal gitu ya. Tapi dengan kita ngambil atau selalu nyelesain orderan yang masuk, itu server atau sistem Gojek itu bakal membaca kalau kita ini dalam tanda kutip ini driver rajin. Saya seneng nih ngasih kerjaan dia gitu kan, selalu diselesaiin gitu kan. Kecuali hal dua tadi ya teman-teman ya, kalau jarak jemputnya jauh, stick jemputnya jauh dan barang besar melebihi standar, udah nggak usah dibawa, di cancel aja. Karena saya nggak selalu nyaranin kalian harus 100% enggak ya, itu kondisional aja, kembali lagi ya teman-teman ya. Nah ini saya udah jalan sekitar 300 meteran, ini belum disambar ya teman-teman ya, sambil jalan pelan-pelan ya. Ini saya mau keluar arah kompleks ini, perumahan. Nah kalau kompleks perumahan sini beda ya, seperti kompleks perumahan di sekitaran Polres atau kota Tangerang beda. Intensitas kesibukannya dari warga-warga setempat ini beda ya. Kalau di kota itu lebih mobile ya teman-teman ya, dan potensi ordernya itu akan lebih jauh lebih banyak pastinya. Oke, ini saya udah masuk jalan raya Kampung Melayu ya teman-teman ya. Jalan raya Kampung Melayu Teluk Naga. Nih saya mau arah bandara teman-teman, Bandara Soekarno Hatta. Oke, saya nanti kalau udah dapet saya lanjut lagi teman-teman ya, soalnya agak bahaya juga ya. Oke. Nah kan dapat juga, akhirnya digeret juga, kudu diseret dulu baru dapat nih teman-teman, nggak terlalu lama nunggunya. Oke, ini jemputnya deket banget ya, langsung aja nih saya mau chat dulu. Nah ini dapatnya lumayan jauh ya teman-teman ya, kakap. Antarnya kemana nih? Oh ke Ancol, mantep nih teman-teman, ke Ancol. Oke, saya jemput dulu ya. Ya alhamdulillah akhirnya sampai juga, panjang juga, agak lama teman-teman ya. 67.000, lama tuh tagihan tunai 88.000. Nih saya udah sampai di Indomarko Ancol ya teman-teman ya, dekat pabrik Indofood, pabrik Indomie yang di Ancol nih itu ya. Saya udah sampai di depan gerbangnya nih ya, saya selesain aja.
kasih bintang 5 aja udah, yang terbaik-baik aja udah, nggak ada salahnya. Oke, lanjut di orderan berikutnya. Oke, tadi setelah saya melipir dan sampai di Mangga 2 nih, baru dikasih lagi teman-teman ya. Lumayan nih, argonya kakap lagi 45.000. Saya chat dulu ya. Nih, argonya kakap nih teman-teman nih. Oke, saya jemput dulu ya teman-teman. Alhamdulillah baru sampai nih ya, cukup cepet ya teman-teman. Hari ini itu lancar semua jalanannya, lurus saja, lempeng-lempeng aja. Langsung sampai nih di depan sekolahan di SMA 73. Langsung saya selesaiin aja ya, kasih bintang 5. Oke, lanjut orderan berikutnya. Oke teman-teman, ini saya masih di SMA Negeri 73 Jakarta ini, yang di Cilincing ya teman-teman ya, Cilincing Tanjung Priuk. Nah, ini saya mau langsung geser aja karena di sini bukan kawasan pemukiman ya teman-teman ya. Saya masih ngejar jam paginya, sebelum jam 9 itu saya kejar terus. Mungkin nanti saya nyeret ke arah Koja aja ya teman-teman ya, karena di sana pemukiman ya. Jadi itulah kenapa saya kalau pagi selalu nyari area-area pemukiman nih. Ini kalau di sini kan nih, ini jalan raya tol ini ya, Cakung ya, di Parcakung nih teman-teman. Kalau ke arah kiri itu, di Parcakung tuh kalau ke sono. Nah, ini kemungkinan orderannya agak nggak banyak ya, potensi orderannya. Jadi saya mau nyeret aja. Oke teman-teman, ikutin terus video saya ya teman-teman ya, sampai selesai supaya kalian dapat informasi yang utuh dan tahu cara ngebit saya seperti apa ya teman-teman ya. Ini saya nggak mode auto bid ya, karena khawatir nanti ada orderan yang jauh, maksudnya titik penjemputan jauh ya teman-teman ya. Itu yang saya hindarin ya. Kalau saya jalannya hafal, biasanya saya langsung skip aja gitu. Oke, ini saya mau lanjut geser ya teman-teman ya. Oke, lanjut, ikutin terus ya. Oke, alhamdulillah ini akhirnya dapat lagi ya teman-teman ya. Tadi sebenarnya saya udah dapat orderan dari Sunter itu ke arah sini, terus dapat lagi nih nggak lama. Oke, ini langsung saya eksekusi dan saya jemput. Saya chat dulu ya. Kebetulan ini nggak jauh di sini, langsung meluncur. Ini baru sampai ruko Cempaka Mas ya teman-teman ya. Langsung aja saya selesain biar lanjut ke orderan berikutnya. Mungkin saya bakal arahin ya teman-teman, karena udah terlalu jauh, makin jauh nanti takutnya. Oke, ini saya kasih bintang 5 aja, yang bagus-bagus aja. Lanjut. Alhamdulillah ini langsung dapat order arah tujuan ya teman-teman, ke RS Hermina Daan Mogot. Oke, ini saya udah di lokasi. Langsung saya jemput aja, saya chat dulu. Oke, meluncur langsung. Oke, saya udah sampai di RS Hermina Daan Mogot ya teman-teman ya. Lumayan dapat arah pulang ya. Udah sampai, tadi cukup lama juga ya, karena jauh ya, 52.000. kakap lagi. Oke, saya langsung selesaiin, kasih bintang 5 yang bagus-bagus aja. Lanjut di orderan berikutnya. Oke, ini langsung masuk ke screen recorder pendapatan aja ya hari ini teman-teman, hari Senin. Nih di hari Senin saya dapat 297 8 orderan ya teman-teman ya. Ini goret semua tuh. Orderan terakhir jam 3 tuh ya teman, jam 3 udah 297.000, jam 1 maksudnya. Jam 1 297.000, luar biasa. Ini orderan pertama saya, ini orderan kakap ya tuh, di jam setengah 6. Terus orderan kedua tuh jauh 47.000, orderan ketiga 32, dan ini gede-gede semua ya. Ini yang terakhir juga lumayan nih, 28.000 tuh ya orderan terakhir. Oke, itu aja teman-teman.